Program BRICS secara global kian meningkat, terlebih dengan semakin banyaknya negara-negara dari seluruh belahan dunia yang ingin bergabung di dalamnya. Penguasaan negara-negara BRICS atas berbagai sumber daya, termasuk cadangan minyak dan mineral penting juga mendominasi secara global. Kepala Eksekutif Dana Investasi Langsung Rusia atau RDIF, Kirill Dmitriev, mengatakan populasi negara-negara BRICS saat ini melebihi 3 miliaran orang atau setara dengan 40% dari populasi global. Negara-negara BRICS juga menguasai 44% dari seluruh cadangan minyak global yang terbukti, 80% dari masing-masing logam tanah jarang dan aluminium, 72% titanium, 50% gandum, dan 55% produksi padi. Dari sudut pandang produk domestik bruto atau PDB dalam hal paritas daya beli, negara-negara BRICS sudah menyumbang 36% dari PDB global. Dmitriev menambahkan, bangsa negara-negara BRICS diperkirakan bakal melebihi 50% dari PDB global dalam hal paritas daya beli atau PPP di masa mendatang. Perdagangan antara negara-negara anggota BRICS pun meningkat dengan pesat mencapai hampir 700 miliar US dollar atau sekitar 10.850 triliun rupiah atau 15.500 kurs per US dollar pada tahun 2024. Sementara pertumbuhan tahunan perdagangan global mencapai 3% selama dekade terakhir, perdagangan antara anggota BRICS tercatat tumbuh sebesar 10,7% per tahun. Kepala Kamar Dagang dan Industri Rusia atau CCI Sergei Kachrin menambahkan, semua mitra dalam BRICS terus berupaya untuk bekerja sama membangun dan memperdalam kontak bisnis dan mencari pendorong pertumbuhan ekonomi baru. Menurut dia, dialog yang produktif terus berlanjut sepanjang tahun di semua bidang kegiatan Dewan Bisnis. Sementara itu, kedikdayaan BRICS dalam panggung ekonomi global semakin meningkat seiring perluasan anggota sejak tahun 2024. Secara khusus, BRICS tidak hanya dikenal sebagai penguasa cadangan minyak dan mineral, tetapi juga pemain utama di pasar agri-food internasional. Afiliasi BRICS yang berusia hampir 15 tahun diawali oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, untuk kemudian meluas hingga mencakup negara-negara kelas menengah seperti Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada awal tahun 2024. Kelima negara yang membentuk kemitraan BRICS awal mencakup sekitar 40% dari populasi dunia atau 3,3 biliar orang. Bersama-sama mereka menghasilkan hampir 32% dari output ekonomi global pada tahun 2022, diukur dalam produk domestik bruto atau PDB berdasarkan paritas daya beli. Cina menjadi penyumbang terbesar yang mencakup 70% dari PDB BRICS atau IMF 2023. Kini setelah diperluas, BRICS Plus merupakan rumah bagi hampir setengah dari populasi dunia, 46%, dan menghasilkan 36% dari PDB global. Sebagai perbandingan, kelompok negara-negara industri G7 yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat merupakan rumah bagi sekitar 10% populasi dunia yang menyumbang hampir 30% PDB global. Sekitar setengah dari kontribusi G7 dihasilkan oleh Amerika Serikat. Jika Uni Eropa yang memegang status pejabat di G7 ditambahkan, aliansi tersebut akan menyumbang hampir 13% populasi dunia dan sekitar 38% dari output ekonomi global. Perdagangan pertanian yang kompetitif telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi kelaparan dan kerawanan pangan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan perdagangan sektor pertanian secara global tumbuh luar biasa dalam satu dekade terakhir. Ekspor global untuk pertanian meningkat sekitar sepertiga atau secara nominal pada tahun 2021 dari sekitar 1,5 triliun US dollar menjadi hampir 2 triliun US dollar atau UN Comtrade 2023. Negara-negara BRICS, G7, dan UE, Uni Eropa berkontribusi secara signifikan terhadap perdagangan pangan internasional dan dalam upaya mengatasi tantangan ketahanan pangan global. BRICS dan G7 menyumbang hampir setengah dari ekspor pertanian global, hampir setengah dari ekspor pertanian global pada tahun 2021 berasal dari G7 dan BRICS. Perancis, Jerman, dan Italia menyumbang 13% dari ekspor pertanian global dan AS menyumbang 9%. Keempat negara tersebut secara bersama-sama menyumbang sekitar 80% dari ekspor pertanian G7, tetapi UE tetap menjadi pengekspor barang pertanian yang paling signifikan. Sejak awal dekade terakhir, pangsa ekspor pertanian global negara-negara British BRICS terpantau naik tipis sekitar 1%.
Jika anggotanya baru 2024 disertakan, negara-negara BRICS Plus akan secara hipotetis menyumbang 20% ekspor pertanian global pada tahun 2021, anggota asli 16% dan anggota baru 4%. Sebaliknya, pangsa ekspor pertanian dari G7 turun sedikit dari 30% pada tahun 2011 menjadi 28% pada tahun 2021. Sejak tahun 2011, baik UI maupun AS telah kehilangan sekitar 4% dan 0,5% dari pangsa ekspor mereka masing-masing. Perubahan-perubahan kecil ini tanpa berusaha menafsirkan atau menjelaskannya secara berlebihan juga dapat terjadi karena adanya perbaikan dalam kondisi perdagangan, termasuk perdagangan pertanian. Indeks Pembatasan Perdagangan Jasa atau STRI OECD 2023 misalnya menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir negara-negara BRICS telah membuat perbaikan dalam bidang transportasi udara, transportasi angkutan barang melalui jalan darat, dan transportasi laut. Kini secara kasar, BRICS setara dengan G7, UI, dan AS. Paling jelas terlihat pada China dan Brazil. Namun anggota BRICS masih tertinggal dalam hal khususnya perantara bea cukai logistis dan transportasi angkutan barang melalui kereta api. Situasi serupa dapat diamati menggunakan STRI Digital OECD Stat 2023 yang mengidentifikasi hambatan regulasi dalam proses perdagangan digital. Hal ini berlaku khususnya untuk kualitas infrastruktur digital yang meskipun ada perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, secara rata-rata negara-negara BRICS jauh lebih rendah daripada di AS, G7, dan UI. Namun, BRICS mencatatkan kinerja sangat baik dalam hal kualitas dan penggunaan transaksi elektronik dan sistem pembayaran digital. Perdagangan pertanian BRICS dan G7 saat beberapa orang mungkin melihat BRICS dan G7 sebagai dua blok yang berbeda dan saling bertentangan secara politik dan ekonomi, tetapi hubungan mereka di pasar agri-pangan global memiliki gambaran yang berbeda. BRICS dan G7 menjalin hubungan dagang pertanian yang erat satu sama lain. Pada tahun 2021, sekitar 12%, 66 miliar US dollar dari total ekspor pertanian G7 ditujukan ke negara-negara BRICS. Pangsa ekspor terbesar dipegang oleh AS sebesar 57%, Kanada sebesar 13%, dan Prancis sebesar 10%. Produk utamanya adalah minyak, sayur, biji-bijian, dan daging. Sebaliknya, pada tahun 2021 hampir 17% atau senilai 52 miliar US dollar dari total ekspor pertanian BRICS masuk ke G7. China dan Brasil mendominasi saat bersama-sama menyumbang sekitar 3/4 atau masing-masing 48% dan 25% dari ekspor pertanian BRICS ke G7. China terutama mengekspor daging dan ikan saat Jepang 42% dan AS 31% jadi tujuan terpenting ekspor pertanian dalam kelompok G7. Di Brasil, kopi, teh, dan rempah-rempah merupakan ekspor utama ke G7. Mitra dagang terpenting adalah AS yang menyumbang 36% dari total ekspor Brasil ke G7, diikuti oleh Jepang sebesar 18% dan Jerman sebesar 15%. Perlu dicatat bahwa 81% dari ekspor biji-bijian Brasil ke G7 pada tahun 2021 masuk ke Jepang dan 99% dari hewan hidup yang diekspor ke Brasil masuk ke AS. Gambaran serupa muncul untuk perdagangan pertanian antara BRICS dan UI. Pada tahun 2022, UI mengekspor 12% produk pertaniannya ke negara-negara BRICS dan mengambil sekitar 22% impor pertanian dari BRICS, Komisi Eropa 2023. BRICS menyumbang porsi yang signifikan dari ekspor 5 komoditas pertanian dan pangan teratas berdasarkan nilai perdagangan. Dengan total nilai ekspor sekitar 730 miliar US dollar pada tahun 2021, berdasarkan nomenklatur 2 digit UN Comtrade, 5 komoditas teratas adalah biji-bijian 151 miliar US dollar, daging 153 miliar US dollar, minuman 139 miliar US dollar, buah-buahan dan kacang-kacangan 139 miliar US dollar, dan lemak dan minyak 145 miliar US dollar. Semua itu menyumbang sekitar 40% dari nilai ekspor pertanian global. Raihan tersebut tidak termasuk kacang kedelai yang juga memiliki nilai perdagangan signifikan sekitar 80 miliar US dollar. Secara khusus, BRICS merupakan pemain kunci di pasar biji-bijian yang menguasai sekitar 1/5 dari ekspor global pada tahun 2021. Posisi ini sebanding dengan AS 20% dan UI 21%. Jika anggota BRICS yang baru juga diperhitungkan, pangsanya akan menjadi 28% dan akan setara dengan G7 34%. BRICS juga memegang pangsa yang cukup besar dalam hal nilai ekspor di pasar daging, buah-buahan dan kacang-kacangan serta lemak dan minyak masing-masing sebesar 16%, 12% dan 9% dengan pengecualian lemak dan minyak. Angka ini kira-kira setara dengan AS 14%, 11% dan 3%, tetapi jauh lebih rendah dari UI 35%, 26% dan 23%.
Jika pangsa ekspor anggota BRICS baru ditambahkan, nilai ekspor relatif untuk buah-buahan dan kacang-kacangan serta lemak dan minyak 15% dan 15% akan sangat mirip dengan G7 18% dan 14%. Namun untuk daging G7 31% berada sekitar 10 poin lebih tinggi secara persentase daripada BRICS plus 19%. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pangsa pasar ekspor yang tinggi dari anggota G7 di UI, Jerman, Prancis, dan Italia. Rusia sebelumnya mendesak BRICS untuk membentuk bursa gandum antar blok. Tujuan resmi aliansi ini adalah untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota, tetapi analis memperingatkan bahwa struktur baru ini akan bertujuan untuk menjadi analog dari organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC untuk pasar gandum global dengan tujuan memengaruhi harga.